Halo, ketemu lagi mahasiswa main balap dimanapun Anda berada. Mungkin perasaan Anda sama dengan saya ketika nggak ada MotoGP di TV, nggak ada Formula One di TV, nggak ada yang bisa dilihat. Jadi kita mau lihat apa, bingung juga sekarang. Hobi saya sekarang adalah menonton pagar laut. Situ aja wes. Tapi itu menarik loh, menarik loh. HGB di laut berarti kan ada pepatah mengatakan pagar makan tanaman, di sini pagar makan ikan hiu gitu kan. Jadi akhirnya saya juga googling, benarkah di semua sirkuit di dunia ini juga HGB? Sama gitu saya googlingnya dari yang ada di sekitar kita di Indonesia. Oh, ternyata semuanya HGB, termasuk sirkuit yang dipakai balapan sekarang itu HGB semua. Hak guna balapan. Siapa cepat dia dapat. Iya, dan yang menarik adalah sekarang ini saya memang lagi ngamati di grupnya Ewan Mania Surabaya, semua ngomongin tentang Lewis Hamilton, semua ngomongin tentang Ferrari. Sehingga saya itu sempat ada yang ngomong bahwa Lewis Hamilton akan membawa kejayaan Ferrari. Akhirnya saya tantang 10 juta. Kalau tahun ini Lewis Hamilton bisa membawa Ferrari podium, 10 juta cash. Yakin nggak? Podium 3, 2, 1 terserah. Tahun ini loh. Berani nggak? Berani? Oke, 10 juta ya. Dapat podium loh. Bukan, membawa Ferrari podium 2, 3, 1. Berani nggak? Nah, kalau tahu Mas Dewa itu pelintirannya yang hati-hati. Makanya saya bilang 10 juta kalau Lewis Hamilton bisa membawa Ferrari podium 3, 2, 1. Kalau keterjebak Anda melintir. Iya, makanya saya bilang bisa. Asal Ferrari skala 118 atau 143. Kalau membawa Ferrari ke podium nggak bisa. Masuk akal? Masuk. Nggak mungkin diangkat naik ke atas. Iya kan? Saya bilang, kan, bisa bawa podium, bisa naik podium. Ferrari bisa naik podium dari mana? Bilang. Kecuali skala 118. Kenapa ujuk-ujuk kita kuliah dan kenapa yang dipilih hanya Lewis Hamilton yang pertama? Ya, Mas Dewo itu selama liburan itu selalu WA. Ditunggu. Ya, kapan syuting? Mas Dewo lagi banyak urusan. Liburan terus banyak urusan. Nah, kemarin kebetulan kita kan tahu tinggal kapan momen Lewis ini muncul pakai baju merah. Gitu. Yeah. Ternyata momen itu tiba beberapa hari yang lalu kan. Terus ketika gantian saya WA Mas Dewo, syuting. Kenapa? Bahas Lewis. Masih di Jakarta, besok baru landing gantian. Jadi akhirnya kita baru mohon maaf kalau bisa tayang hari Jumat ini karena ya tunggu-tungguan. Kalau Mas Dewo bisa, saya nggak bisa. Kalau saya bisa, Mas Dewo nggak bisa. Nah ini kita bisa hari ini. Jadi Jumat berkah ini ya. Jumat berkah ya. Untuk Ferrari ya. Untuk Ferrari. Dan memang kebetulan juga bagus juga sih agak ditunda karena pada perkembangannya kan mungkin ada banyak yang harus dibahas. Walaupun mungkin teman-teman sudah ngikuti duluan, tapi ini salah satu momen paling epic ya. Kalau kita nunggu pembalap pindah, itu kan sebenarnya tiap tahun pembalap pindah. Biasa. Tapi pembalap selevel Lewis pindah itu sangat langka gitu. Mungkin nanti ini baru akan dikalahkan kalau Max Verstappen pindah tim, karena Max belum pernah pindah tim. Iya, ke Aston. Dia pindah dari Toro Rosso ke Red Bull, tapi itu kan kayak rumah tetangga ya. Nah, Lewis ini kan langsung aja Mas, kita foto, teman-teman lihat semua ke screen, Lewis pakai baju merah. Iya. Kayak Photoshop kan? Iya. Betul. Ya kayak Photoshop, damatian kayak AI atau Photoshop karena Lewis ini kan sejak pertama masuk F1 tahun 2007 selalu di tim yang warnanya silver atau hitam. Hitam ya. Betul. Kalaupun ada merahnya merah neon gitu, merah sponsor kan. Iya. Vodafone atau apa. Ya. Jadi dia apalagi zaman Covid itu dia kan aktivismenya tinggi banget. Jadi harus hitam, harus Mercedes yang Silver Arrow jadi hitam. Nah, helmnya yang dulunya kuning karena dia suka Senna jadi hitam atau ungu. Jadi ketika Lewis mengumumkan, dan ini kita sudah tahu Lewis akan pindah sejak awal Januari tahun lalu gitu. Tinggal momen kapan dia pakai baju merah, dan momen itu sudah tiba gitu, dan masih aneh ngelihatnya. Kita teman-teman ini akan jadi salah satu pemandangan yang paling banyak muncul mungkin tahun 2025. Mungkin dia nggak menang pun mungkin akan banyak muncul karena kita benar-benar harus membiasakan diri melihat Lewis pakai baju merah. Itu aja, itu aneh. Saya masih wow gitu kan. Dulu kan karena saya penggemar Senna, saya ulangi terus ini. Senna dulu kan nggak pernah ke Ferrari gitu, belum. Tapi kalau Senna pindah ke Ferrari kan mungkin epicnya juga kayak gini gitu. Karena orang menunggu ketika yang
GOAT muncul ke tim yang GOAT gitu. Jadi kayak dewa ketemu dewa. Iya, tapi masuk akal saya ketika Sena Asa bilang Asa itu orang Sena banget loh. Ketika saya beli Legonya Sena, ada anak zaman now juga bilang, kenapa sih Sena yang dibeli? Siapa sih Sena itu? Nah, jadi begitu. Ini adalah orang yang suka ke gym, saya bilang. Oh iya loh, kenapa? Itu bajunya S terus, gak pernah XL loh. Nah, ini kita ngomong begini, saya juga kasihan juga ya. Kita tidak terbiasa melihat Luis pakai baju merah, tapi Luis juga pernah, kalau tidak salah, pernah melakukan kesalahan yang masuk garasinya salah itu. Ini kan bertahun-tahun di garasi hitam, ini sekarang merah loh, tidak gampang loh masuk ke kalau pada saat pit stop ya. 2007 sampai 2024, 17 tahun kan ya. Ya, kalau nanti ada insiden misalnya Luis salah pit stop. Ya mungkin harus kita maklumi gitu. Dia ada bagongnya sedikit kayak gitu kan. Apalagi takutnya kan ketularan bagongnya Ferrari itu. Tapi sebelum kita bahas ini kan sebenarnya kan Lewis bukan pembalap juara dunia pertama yang pindah ke Ferrari. Tadi masuk kita bahas yang lain dulu masuk karena kalau ini dari websitenya F1 sih. Michael Schumacher pindah ke Ferrari, statusnya waktu itu sebagai yang terbaik, tapi belum juara dunia 7 kali. Dia 2 kali juara dunia bersama Benetton, lalu dia pindah ke Ferrari, dia yang mengubah Ferrari dari sangat bagong jadi sangat dominan. Yang merubah dari bagong ke dominan. Ya, ini Schumacher ya. Schumacher. Ya. Dan itu tahun 96 ketika dia pertama di Ferrari itu kan mobilnya masih belepotan tapi dia bisa menang, apalagi kalau hujan. Kemudian makin baik, dia sempat patah kaki, nggak bisa juara dunia tahun 99, tapi begitu tahun 2000 dia juara, habis itu sudah kayak sulit membendungnya. Jadi dia tetap apapun benchmarknya Ferrari. Kalau pembalap pindah ke Ferrari, benchmarknya dia. Karena setelah dia, semua sulit gitu. Maksudnya sulit, maksudnya nggak bisa seperti dia gitu. Nah, makanya saya mau tanya, sulitnya itu prestasi atau sulit ekonomi? Kalau ekonomi kan enggak. Pasti enggak. Iya kan? Ferrari pasti bayarannya gitu banget. Makanya. Nah, memang sebelum Schumi memang ada juga pembalap level tinggi. Waktu itu belum juara dunia. Nigel Mansell ini di Williams tahun 80-an pertengahan itu hampir juara dunia terus. Tapi runner up lagi. Gak bisa juara, akhirnya dia pindah ke Ferrari. Harapannya bisa jadi juara dunia. Waktu pertama kali membalap untuk Ferrari tahun kalau nggak salah 89, itu dia langsung menang. Balapan pertamanya langsung menang. Wah, harapannya tinggi, betul. Tapi kemudian setelah itu hanya menang sekali lagi. Jadi dia juga nggak bisa, dan akhirnya dia dia pensiun malah waktu itu. Dia akhir tahun 90 dia bilang aku pensiun kayak gitu. Tapi kemudian Williams bisa ngajak dia balik, dan untung dia mau. Karena Williams tahun 92 sangat dominan dan dia jadi juara dunia di Williams. Ada faktor luck juga ya ternyata dia ya. Ya mungkin frustasi juga waktu itu. Iya, tapi kan ada faktor luck. Kalau orang sudah frustasi udah nggak mau kembali ke Formula One, itu kan kayak Nico Rosberg kan. Iya, Nico Rosberg sudah aku udah cukup. Nah itu iya kan. Ya dia kan sebenarnya belum cukup, belum juara dunia. Kalau belum cukup ya kan, Nico sudah udahlah cukup gitu. Cukup gitu. Nah, ini agak beda lagi ceritanya. Kemudian bahkan Mansell ini dulu sangat dicintai sama tifosi masuk, karena nggak semua pembalap Ferrari punya julukan. Dikasih julukan kan, kita tahu kita ini dicintai oleh fans ketika dikasih julukan kan. Itu salah satu barometernya ya. Schumi mungkin nggak ada juga, tapi kan Schumi ya gitu, siapa nggak kenal Schumi gitu. Cuman Nigel Mansell dulu dipanggil Il Leone kan, The Lion, karena dia gigi berapi-api, pemberani kayak gitu-gitu image-nya. Jadi dia pernah di Ferrari tapi nggak berhasil juara dunia, pindah ke Williams. Kemudian ada Kimi Raikkonen. Karena Ferrari ini kan selalu cari siapa pembalap terbaik kalau bisa kita ambil. Jadi agak aneh sebenarnya 5 tahun terakhir ketika dia tidak punya juara dunia di timnya itu, ketika ada Leclerc dan Sainz itu. Betul. Itu agak unik sebenarnya, karena sejarahnya Ferrari biasanya selalu ingin punya pembalap terbaik. Dan dia tidak mau istilahnya membimbing dari kecil, muda, enggak, pokoknya jadi ambil. Biasanya kayak gitu ya. Itu kan menunjukkan duitnya banyak. Iya, betul kan? Dan duitnya paling banyak. paling banyak. Yang Leclerc ini yang agak unik kan, karena dia memang binaan dari awal. Dari akademi ya. Kemudian ini Kimi Raikkonen, dia luar biasa di McLaren bertahun-tahun, tapi nggak bisa juara dunia karena McLarennya mobilnya rusak lah, mobilnya nggak berkembang lah, sehingga dia ketika ditawari Ferrari tahun 2007 ketika Lewis Hamilton naik ke McLaren, kan Lewis Hamilton dinaikkan oleh McLaren, Kimi pindah ke Ferrari.
Nah, ini yang bisa juara dunia langsung. Jadi dia nggak bisa juara dunia di McLaren, dia jadi juara dunia di Ferrari. Tapi kan dia juara dunia Ferrari karena McLaren saling bunuh waktu itu ya. Saling makan ya. Jadi Alonso sama Hamilton ya. Harusnya kan juara dunianya McLaren ini. Tapi karena McLaren yang saling tikam dari belakang, balapan terakhir Kimi juara dunia 1 poin. Kalau kita runut ya, jadi kan 2007 tuh ternyata saya diajak liputannya ke Shanghai, bukan diajak ya, disusupkan. Ya kan, disusupkan, saya bukan peliput kan, susupkan. Jadi 2007 tuh kalau kita suka Formula One tuh ternyata ada momen yang luar biasa ya, ketika Hamilton harusnya juara dunia, tapi karena masih muda dan emosional, Kimi baru pindah dari juara dunia ya. Itu ya, puncak-puncak itu ya. Jadi waktu itu saya liputan, waktu masih aktif liputan, dan 2007 itu kebetulan Mas Dewo bawa kamera panjang, dan waktu itu teman-teman yang inget dari tahun 2007 Hamilton itu punya kans ngunci gelar kalau nggak salah, gelar atau ngamankan puncak klasemen di Shanghai itu, karena itu salah satu balapan terakhir. Media centernya Shanghai itu kan di atas itu, yang mata di atas lintasan itu. Jadi saya di atas itu. Jadi saya ketika Hamilton itu melintir, melintirnya kan di dekat pit kan. Saya tahu Mas Dewo dekat situ gitu. Saya telepon Mas Dewo, tolong kalau bisa dapat fotonya Lewis, karena Lewis lagi masalah itu momen besar banget, itu momen kegagalannya Lewis itu. Mas Dewo dapat waktu itu fotonya. Saya dapat foto waktu pagi itu dia ceria kan. Nah waktu dia bermasalah itu dia nggak mau buka helm Memang waktu itu memang Asam kenapa menyuruh saya? Ada musibah juga 2007 itu untuk kita. Kameramu dicopet kan? Lensa saya dicopet orang ya. Jadi saya didorong orang, kemudian ada yang ngambil lensa saya di dalam sirkuit. 2007 luar biasa ya. Tapi ya sebelumnya Asa kan pernah ketemu Hamilton di mana? Nah, itu flexingnya nanti dulu Mas. Oh itu flexing. Flexingnya nanti dulu. Bukan bagian dari cerita. Bukan, nanti dulu itu flexing itu ya. Oh flexing. Ya kalau flexing janganlah daripada kita dosa ya. Jadi itu ceritanya itu ya. Jadi Kimi juara dunia akhirnya, tapi habis itu kan nggak lagi gitu. Malah Kimi stagnan kan, Ferrari. Stagnan ya, Ferrarinya yang stagnan juga gitu. Dan Kimi ini kan bukan orang yang bisa naikkan tim kayak Sumi. Atau yang nggak tahu nanti yang lain seperti apa. Atau faktor komunikasi atau karena orangnya terlalu cuek terlalu cuek. Jadi ya sudah gitu. Nah kemudian mundur lagi Alain Prost. Nah ini agak hangat karena kalau teman-teman nonton serialnya Senna yang di Netflix atau dokumenternya Senna yang di Netflix, ceritanya pasti sama Prost kan. Mereka satu tim di McLaren, berantem, saling tikam, dan kemudian ketika Prost jadi juara dunia tahun 89 yang tabrakan dengan Senna di Suzuka itu, kan Prost yang juara dunia. Tapi kan waktu itu sudah berdua sudah nggak sustain lah, nggak mungkin bisa berdua dalam tim itu, akan pecah tim ini. Akhirnya Prost yang pindah kan, Prost pindahnya ke Ferrari. Nah tahun 90 Prost hampir juara dunia kan, balapan terakhir ditabrak sama Senna kan. Senna yang juara dunia. Jadi Prost gagal jadi juara dunia di Ferrari. Tapi dia sebelum itu sudah juara dunia 3 kali. Jadi ini Ferrari selalu ngambil juara dunia gitu. Nah Prost pindah, nah tahun 91 ternyata mobilnya Ferrari anjlok. Berantem Prost sama Ferrari. Prost bilang mobil Ferrariku seperti truk. Besoknya langsung dipecat. Jadi mungkin Asa juga bisa menggambarkan ke teman-teman. Ferrari ini dominan dalam segala hal karena memang kaya. Paling kaya, tim pertama di F1 tapi bagaimana dengan struktur atau tata krama perusahaan yang ngomong aja langsung di Enzo Ferrari kan. Enzo dulu sejarahnya kan memang ini aku sangat diktator, sangat gayaku. Pokoknya kalau juara karena mobilku, kalau enggak ya gara-gara pembalapnya kayak gitu. Jadi memang mentalitas itu tahun 80-an, tahun 90 masih ada. Seperti itu ya. Masih ada. Dan ini ketika Prost dipecat itu ya memang decline-nya Ferrari di situ. Jadi sampai setelah itu harus nunggu sampai Sumi datang. Sampai Ross Brown datang, sampai Jean Todt tahun 93 baru gabung. Sebelum bisa naik lagi. Karena sebelum Jean Todt datang kan sangat Italia. Jean Todt kan Prancis. Nah, jadi sebelum itu masih sangat Italia kayak gitu. Ini ada berapa foto yang tidak masuk ya. Kita hanya pengen tahu aja seberapa Ferrari ini antara menjanjikan dan juga bisa membunuh
karakter gitu kan. Nah, Vettel jadi, ada kan? Ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi madu dan racun lah ya, bisa membunuh, bisa berhasil. Ya Mas Dewo tuh pengen flexing teman-teman sebenarnya. Oh, enggak. Ini loh fotonya ya kan. Nah. Alonso kan Alonso belum. Oh ya Alonso belum. Juga ada. Alonso juga ada fotonya. Ya. Salah. Ya Alonso juga gagal. Tapi sebelum Alonso kan Vettel ya. Alonso dulu. Alonso setelah Kimi Alonso juara dunia. Dibayar gede, pindah, nggak bisa juara dunia juga hampir, karena hal-hal kecil-kecil lah gitu, karena mobilnya lah, bukan karena Alonso-nya sebenarnya. Terus kemudian, aduh ini Alonso orangnya kan politiking juga kayak gitu, ganti haluan lagi, ganti bos, ganti Mario Arriva Bene ya, terus ngambil Vettel dari Red Bull. Vettel udah juara dunia 4 kali, kita ambil, terus bayar gede. Ini balapan pertama Vettel di Ferrari teman-teman. Ini Melbourne tahun 2015 ya. Pertama kali Vettel di F1 di Ferrari. Dan Vettel menjanjikan kan, hampir, tapi akhirnya juga nggak bisa juara dunia. Dan setelah itu decline ke Aston Martin segala macam. Jadi memang Ferrari ini sejarahnya panjang. Jadi nanti teman-teman kita akan ajak diskusi lah. Lewis nanti kira-kira gimana? Gitu. Nah itu ya jadi intinya gitu. Jadi ini kan ceritanya macam-macam. Pembalap F1 yang bintang-bintang yang masuk ke Ferrari ini nggak semuanya sukses gitu. Nggak semuanya sukses. Nah jadi memang foto ini sangat bersejarah. Tapi yang paling bersejarah Mas Dewo itu foto ini. Wow, ini saya langsung flexing. Gitu. Ini tahun 2007, Melbourne. Sebelum Lewis menjalani balapan pertamanya. Ini balapan pertamanya Lewis. Jadi foto ini diambil kalau nggak salah babak latihan masih. Babak latihan Yang motret Om Bobby Arifin ini waktu itu sama Om Bobby. Dan ini Lewis masih lihat mukanya Lewis ya. Masih bersih. Iya. Masih bersih. Iya. Masih bersih banget. Iya, karena saya dapatnya habis dari Melbourne kan Sepang ya. Sepang. Nah, itu saya dapatnya karena kita punya prinsip begini kalau sebagai F1 mania. Ini kunci ya kalau mau ketemu pembalap. Di mata Tuhan semua orang itu sama. Di mata imigrasi semua pembalap dan penumpang pesawat sama. Jagain aja di depan imigrasi. Iya, pasti ketemu. Karena pembalap-balap biasanya habis lomba langsung pulang. Nah, jagain jadi cepat-cepat ke bandara nungguin karena di mata imigrasi pembalap atau penggemar itu sama. Nah, Mas Dewo itu sering nongkrong di airport teman-teman. Di Malaysia, di Bahrain. Sukanya nongkrong di airport pokoknya, dapat aja. Kalau Om Bobby suka beli tiket pesawat yang satu pesawat dengan pembalap sama-sama di first class atau business class. Jadi bilang, aku bisa duduk sebelahan sama ini. Aku bisa duduk. Ya Om Bobby. Iya begitu. Jadi RP membedakan. Tapi ada trik-triknya memang teman-teman seperti itu. Yang gini-gini harus cerdas kan. Jadi gimana gitu kan. Nah ini sekali lagi Lewis, sekali lagi ini foto saya ini saya munculkan lagi aja masih aneh ngeliatnya. Ini Photoshop kayaknya. Tapi kan momennya kan waktu itu kan ketika Lewis datang ke Maranello kan. Memang ini ya teman-teman ya. Culun. Juara dunia 7 kali. Lewis. Apa yang kamu lihat dari foto ini? Kan Lewis ini kan orang yang sulit diatur. Salah satunya di McLaren dulu kan bosnya sampai ngamuk-ngamuk karena nggak boleh tatoan, nggak boleh ini. Betul. Ron Dennis di McLaren dulu sangat membatasi. Lewis nggak boleh gini. Lewis nggak boleh tatoan, nggak boleh pakai tinde. Pokoknya klimis. Bersih itu image-nya Ron Dennis McLaren kan. Makanya kan bajunya aja sponsornya Hugo kalau nggak salah ya. Jadi harus rapi. Dia nggak boleh aneh-aneh. Makanya ketika dia pindah ke Mercedes itu salah satu yang bikin dia mau pindah adalah Toto Wolff ngasih dia kebebasan. Silakan kamu eksplorasi, kamu suka apa gitu. Makanya sejak saat itu kan mulai exposure lifestyle-nya lebih muncul gitu. Kalau di McLaren sangat ditahan oleh Ron Dennis. Tapi Toto kemakan omongannya ya. Jadi aku kasih kebebasan. Sekarang kemakan omongannya. Jadi sekarang kamu mau menang atau tidak terserah bebas. Kamu menang Mercedes. 2-3 tahun terakhir ya. Nah, ketika dia muncul ini, ini kan kayak foto fashion kan, maksudnya. Dan ini simbolismenya, teman-teman pasti lihat itu ada postingannya di sosmed kami kayak kenapa kok fotonya seperti ini. Satu, pembalap Ferrari biasanya memang selalu pakai jas hitam kalau datang ke Maranello. Cuman jas hitam standar, Lewis saja yang high fashion gitu. High fashion. Kemudian ini Piazza Michael Schumacher namanya. Jadi ini Plaza Michael Schumacher. Dikasih nama. Dikasih nama Michael Schumacher. Berarti kan memang Michael ini termasuk pembalap yang memang saking dihormatinya di Maranello ya. Jadi ini plaza ini namanya Plaza Michael Schumacher. Kemudian ini bangunan ini kayak
salah satu bangunan pertamanya Ferrari yang dibangun oleh Enzo langsung kayak gitu. Jadi kantornya Enzo kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah, saya belum pernah ke Maranello karena saya nggak pernah jadi Ferrari fans sebenarnya. Jadi kalau diajak Pak Sugeng dulu, Aiza ke Maranello waktu mumpung di Monza, Aiza enggak lah, aku bukan hasratku ke Ferrari nggak setinggi itu gitu. Ya, tapi kita maaf ya, ini penghargaan untuk Pak Sugeng ya. Pak Sugeng teman kita yang sangat Ferrari. Sangat Ferrari. Di Melbourne 2007 kalau nggak salah, dia termasuk yang beruntung dapat ID card dari asal dari punya siapa, dia ketemu Michael Schumacher kalau nggak salah. Ya. Hanya dia yang dapat. Yang lainnya nggak mau kan dia. Jadi Pak Sugeng ini saking Ferrarinya ketika meninggal bajunya di peti itu pakai baju Ferrari. Ya. Luar biasa. Jadi di makamnya itu pakai baju Ferrari. Iya. Kemudian kembali Mas Yowo, ini jendelanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali juara dunia. Itu ya. Jadi nanti kalau Lewis Hamilton menang 8, nanti digeser lagi 1 ya. Ini pintunya diambil. Diambil. Terus jadi, kemudian ini semua ya. Ini mobil Ferrari F40, mobil favoritnya Hamilton katanya. Kan ini salah satu Ferrari paling legendaris. Lando Norris punya 1 ini. Barusan tabrakan di Monaco mobilnya. Oh, jadi mereka itu pada bohong ya, walaupun dia naiknya Mercedes tapi tetap punya Ferrari ya? Iyalah. Iyalah, kalau koleksi mobil ini Mas Yowo, ini Ferrari F40 ini top. Ini rare-nya Ferrari ini? Bukan rare, ini salah satu Ferrari paling legendaris. Kalau yang angkatan saya gitu, kalau tahu Ferrari pasti kenalnya dari F40 ini. Karena gini maaf ya, agak lompat ya. Ketika nonton di Bahrain itu kan, saya sama Ekis beli kaos Ferrari. Di situ memang Ferrari store, jadi banyak datang. Akhirnya ditanya, kamu suka Ferrari? Iya. Kamu dari mana? Indonesia. Kamu pernah naik Ferrari? Belum. Dibawa ke parkiran kita. Ini kamu coba Ferrariku. Orang sampai gimana naiknya? Zaman itu masih waktu itu kan supercar sekarang di Indonesia udah banyak. Waktu itu belum ada. Iya, tapi kan saya itulah orang yang sangat suka Ferrari. Karena apa? Maaf ya, ini Ferrari memang harus kita bicarakan, bukan apa asal nggak suka, tapi mau tidak mau ketika nonton di Monaco itu Ferrari semua. Iya kan? Ketika saya di gerbong kok ada yang tidak pakai baju Ferrari, suruh keluar waktu itu serius di gerbong ya. Untuk kita polos kan, yang nggak Ferrari keluar itu dikuasai orang Ferrari itu lucunya kalau tadi sirkuit itu. Ya di Eropa maksud, di Eropa. Jadi karena ya Ferrari ya memang F1 itu Ferrari. Iya, kelompok jujur itu. Dan penggemar lama yang paling merasakan mungkin ya, karena kan kemana-mana kita pergi ya merah gitu. Iya. Dan mungkin gairah Ferrari sendiri ya nanti kita ketika Lewis nyoba mobil di Fiorano akan kelihatan gairah itu muncul lagi gitu. Jadi saya nggak tahu ini apakah kehadiran Lewis ini akan benar-benar jadi kayak apa ya, bangunnya lagi tifosi atau kita lihat karena kan Lewis punya fans yang gede juga. Yang ini akan jadi yang akan teruji nanti sebenarnya Mercedes ketika Lewis ini pindah. Oh iya ya. Dia seperti apa? Karena kalau Ferrari kan nggak ada Lewis pun dia gede. Tapi ketika ada Lewis mungkin makin gede gitu. Itu yang kita tunggu nanti. Nah, ini foto ya pasti Lewis pasti foto sama bos-bosnya ya. Ini ya Principal Fred yang dulu waktu F3000 yang ngayomi Lewis juga. Oh iya. Nah, yang lebih penting lagi kan sebenarnya ini Mas Jo, karena dia datang ke factory nemui semua mekanik itu kayak tradisi. Dulu yang katanya yang paling hebat ini dulu Michael sama Vettel. Kebetulan dua-duanya Jerman ya. Mereka datang langsung pakai bahasa Italia. Pakai bahasa Italia, nyapa, speech pertamanya pakai bahasa Italia, kenalan satu-satu, dan ini dua-duanya mirip nih katanya. Dua-duanya itu langsung apal nama semua orang yang di situ. Nah, itu saya sendiri akan sulit. Saya kalau masuk ruangan suruh ngingat semua pasti sulit. Tapi Schumi dan Vettel waktu memastikan saya harus kenal semuanya. Dan itu langsung, dapat hatinya. Kan itu penting Mas. Atau ini cirinya orang kaya Kenapa? Nah kalau saya kan mikir ngapalin satu-satu nggak bisa, kenapa? Mikir uripe semumet kok saya mikir satu-satu. Kalau dia sudah ada, tinggal ngapalin nama aja sulit. Tapi sorry ini kembali lagi. Saya kok jadi tertarik sedikit mengulas budaya Ferrari saya. Jadi tradisi-tradisi Ferrari yang saya belum banyak nggak tahu. Kayak saya tadi bilang bahwa inilah Ferrari, di mana Enzo sangat kejam sekali. Tapi sisi lain masyarakatnya sangat mendukung sekali sampai gereja. Kalau zaman ini bukan gereja ya, namanya apa saya? Paus itu apa itu? Oh iya kan Katolik ya. Kalau Italia kan. Jadi kalau Ferrari menang, gereja Maranello itu membunyikan. Nah itu kan maksud saya kan gini. Itu selalu tradisi sampai sekarang. Ya. Ini kan hal kecil yang maksud saya begini. Kita butuh di Indonesia itu ikon yang
bisa mengayomi, bisa memberi kemakmuran, gitu kan, gitu, ketenangan, kebanggaan, gitu kan. Simbol kan ya. Iya. Ini ya Ferrari itu simbol apa ya? Teknologinya Itali kan waktu Iya itu. kan, iya. Ya kalau mau pengen tahu seperti apa Enzo kan filmnya udah ada sekarang, film Ferrari kayak bukan hanya Ford versus Ferrari tapi juga film apa? Film ya Ferrari kan ada filmnya ya. Ferrari kan ada filmnya dan itu kan kelihatan betapa ruthless-nya dia kan dalam artian saat kesulitan keuangan pun masih congkak gitu, masih oh enggak ini harus kayak gini, tetap harus kayak gitu ada gitunya ya. Jadi sombong ya. Bukan sombong ya, memang harus caraku. Iya kan, logonya aku udah jingkrak ya. Kalau lagi nggak punya duit, bungkus sedikit lah, agak sopan gitu. Ya itu Enzo. Enzo ya. Dan ini ya sekarang sudah beda lah. Sekarang sudah sangat multinasional dan ya ini Lewis. Saya nggak yakin Lewis seperti Schumi atau Vettel. Dia ya Inggris kan. Saya nggak tahu. Tapi nggak tahu. Jangan-jangan dia seperti itu. Saya yakin dia bisa bahasa Itali dikit-dikit pasti bisa. Ya. Mau nggak mau pasti harus sekarang karena di Ferrari. Tapi kan situasi kerjanya di Itali sekarang pas di Maranello pasti sudah lebih internasional ya. Fred Vasseur kan bukan orang Itali. Iya betul. Multi, ya. Dan sebenarnya sejak Jean Todt masuk 93 itu kan juga udah makin internasional. Sebelum itu Itali banget memang, Itali banget. Ketika Michael datang itu masih ya sudah ada Jean Todt tapi masih Italinya masih lebih gitu. Jadi nggak salah ya ketika saya ngemis-ngemis minta kopi itu saya targetkan Ferrari, kenapa? Cappuccino dari Italia, makanya saya ngemis-ngemis bagaimana dapat minumannya. Dan espressonya enak banget di Ferrari. Jadi teman-teman ini background kita sering dulu iseng. Iya. Kalau ke sirkuit kan kita bisa pagi jam 7 sampai malam. Iya. Kan dulu kerjanya di harian, jadi mau nggak mau harus nulis tiap hari, liputan tiap hari. Dan gaji kita harian juga ya. Iya. Jadi sama Mas Dewo sering kalau mau minum kopi segala macam kita gilir gitu. Milih ya. Milih. Tapi lama-lama malas ketim papan bawah. Kopinya biasa. Iya. Ya, jadi ini Lewis. Ini hari pertamanya Lewis ini dibahas menarik karena ya walaupun dia fotonya ini kan foto PR ya, dia masih pakai jas. Tapi setelah itu kan dia seat fitting, simulator. Banyak yang karena dia kan bayangin dia berapa tahun? 17 tahun pakai mesin Mercedes. Iya. Pertama kali dia pakai Ferrari. Ya ini yang akan jadi pertanyaan saya, dibahas sekarang atau nanti boleh gitu? Iya, kita bahas nanti waktu dia turun ke lintasan. Ini kan masalah rasa ya. Oke lah, ini foto PR simbolisme segala. Tapi yang dilakukan pasti banyak tuh. Dia harus kenalan dengan semua. Dan dia tidak bisa melakukan itu akhir tahun kemarin karena sama Toto Wolff bilang enggak. 1 Januari baru kamu boleh ke sana. Nah, ini kan berarti juga ada sesuatu yang Toto Wolff antara melepas itu juga antara ya dan tidak sah. Kenapa? Begitu kejamnya tanggal 1 baru boleh pindah. Kan Lewis sempat minta boleh nggak dia uji coba di Abu Dhabi setelah lomba itu. Awalnya kan Toto Wolff nggak ngasih jawaban, tapi lama-lama nggak. Ini berarti kan menarik ya saya. Ada mati begini. Dan enggak itu kan gini, kalau dia ngizinkan itu kan diskresi aja, oke lah, ini atas terima kasih atas jasamu selama ini, kamu saya lepas sebentar untuk lakukan itu, tapi tolong nanti ke komitmen dengan sponsor sampai akhir tahun tetap kamu penuhi. Jalankan Tapi kan waktu itu enggak, kamu tetap penuhi, kamu sampai 31 Desember masih jadi pembalap Mercedes. Jadi ada ampun ya. Ada ampun. Ini benar-benar kita ngomong bisnis ya ini ya, bukan lagi prestasi yang selama ini mengharumkan nama Mercedes nggak ada artinya ya. Ya profesional ya. Strict bisnis ya. Tapi kan saya jadi kepikiran omongan Asa tadi, kita ngomongin Ferrari terus. Bagaimana dengan Mercedes? Ini kan salah satu ketakutan sudah mulai kelihatan gitu. Dan ya nanti kita akan tahu lah karena kan ini sudah mau Februari, nanti Februari mulai launching, kita akan lihat nanti auranya Mercedes seperti apa. Sekarang kan sulit karena kan sekarang sangat dominan beritanya Ferrari dan Lewis itu. Yang lain kan tiarap dulu, jangan saingan sama ini gitu. Betul. Nah, Lewis pasti dia ngelakukan apa? Dia pasti kenalan dengan semua. Seat fitting itu penting karena sekali lagi dia belum pernah di Ferrari. Jadi ketika dia seat fitting pertama, seat fitting itu kan badannya dicetak untuk bikinkan kursinya supaya di kokpit nanti benar-benar nyaman. Itu kan nggak bisa langsung 100% pas. Pasti nanti akan ada proses. Mungkin setelah balapan pertama mungkin akan ada yang dikoreksi itu. Dia harus menjalani proses itu lagi dan dia nggak kayak Schumi dulu. Zaman Schumi dulu
uji coba nggak terbatas. Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya. Kamu punya uang silakan, kamu mau besok silakan gitu. Iya. Dan dia bisa sampai di sirkuit karena sampai malam. Nah sekarang kan ada jam kerja sekarang. Ada batasannya. Ada batasannya semuanya gitu kan. Dia di simulator dengan di jalan kan tetap beda kayak gitu. Sehebat apapun simulatornya. Nah, Ferrari pun juga harus tahu ini bukan pembalap muda yang bisa dia bentuk. Ini pembalap yang sudah jadi, yang sudah hampir umur 40 tahun yang mungkin sudah nggak bisa diajari hal baru gitu. Jadi Lewis saya baca itu katanya Ferrari mencoba ngeriset pola pikirnya dia gitu. Jadi ketika dia duduk di simulator, settingannya sengaja dibuat kacau gitu. Gitu. Supaya Lewis nyari titik nolnya lagi kayak gitu. Oh, yang sesuai dengan. Jadi kita sama-sama cari titik nol gitu. Jadi bukan ini titik nolnya Ferrari, ini setelan netralnya Ferrari berdasarkan pengalaman kita bertahun-tahun terakhir bersama Leclerc dan Sainz. Enggak. Kita mau taruh ini atau Lewis punya kebiasaan aku sukanya kayak gini, enggak. Kita sama-sama kacaukan, kita cari kamu maunya apa. Ini kan jawaban tadi yang banyak foto pembalap hebat yang ternyata kacau di Ferrari kan salah satu jawaban ini ya. Sekarang mungkin budaya kerjanya sudah dirubah bahwa kita kompromi. Iya. Dulu kan Ferrari, kamu siapa gitu kan. Ini enggak, sekarang mungkin ada kompromi, mulai ada kompromi. Pasti ada kompromi, tapi mungkin siapa yang lebih memaksakan gitu kan. Kalau dulu pembalap-pembalap dulu, apalagi yang tua-tua itu kan biasanya rel-rel. Saya ingat dulu ceritanya Gerhard Berger kalau ada yang tahu itu teammate-nya Senna dulu. Itu zaman masih 3 pedal. Ketika mobil-mobil F1 itu sudah pindah ke 2 pedal, dia nggak mau pindah ke 2 pedal. Itu kan ngerepoti engineer. Nggak mau berkembang ya? Ya karena kebiasaan gitu. Walaupun pindah giginya udah di sini, dia tetap minta 3 pedal. Pembalap lain koplingnya sudah disetir, dia tetap minta di kaki. Nah, ini kan kalau pembalap-pembalap senior, apalagi kalau dia bintang, dia pasti ada kemauan-kemauan yang dia sulit. Jadi pendekatannya Ferrari waktu itu kita kacaukan settingan simulatornya, karena kan nggak bisa di mobil, kita lakukan di simulator, kita kacaukan. Apa yang akan dia lakukan? Dia maunya apa? Kita pengen tahu juga. Kita tahu kita harusnya ke sini kok, dia maunya ke sana, berarti dia kayak gini. Jadi saling mencari titik nol. Titik nol. Nah ini titik netral kita bersama kayak gitu. Nah setelah itu masalahnya kan tidak punya banyak waktu uji coba di lintasan, sangat dibatasi. Nah itu nanti yang level berikutnya. Nah sebelum kita ngomong ke mobil, ada satu lagi soal kalau kita tadi harus membiasakan diri dengan baju Lewis yang merah. Katanya sih nanti lebih gelap sih yang 2025. Cuman ini kan masih merah terang. Lewis akan kembali pakai helm kuning. Aku suka banget helmnya Mas Yo. Iya kalau helmnya keren tuh. Minimalis kan, maksudnya kembali gaya kayak dulu kan. Ya Lewis selama ini kan minimalis, cuman kinclong atau kayak gitu-gitu. Ini kan Lewis kan kuning dulu. Iya. Dan agak ini kan kuning, merah, yang paling nonjol kan warna birunya itu, pintar juga itu warna biru itu. Ini kan sangat-sangat Sunda banget itu, hidup Ferrari itu kan. Sunda sih pasti. Kalau nggak Sunda, HF itu, hidup Ferrari. Hidup Ferrari. Sunda itu. Aku baru nggak. Bandung itu. Anak Bandung yang bikin. HP, hidup Ferrari. Iya, dari Jawa Barat pasti itu filmnya. Dan saya sukanya apa? Lewis kan belakangan neon kan? Kuningnya neon. Ini kan kuning. Matching kuningnya Ferrari. Tapi maaf, Ferrari kan pernah juga livery kaosnya kuning juga pernah kan? Kuning juga betul. Ada kan? Ya, ketika edisi khusus gitu. Iya, dan di mobil Ferrari memang ada warna kuning khas juga. Ada juga. Nah, cuman nanti katanya mobil 2025-nya akan lebih gelap tone-nya. Jadi kita tunggu. Gitu, agak doff, nggak segelap, nggak marun kayak edisi khusus 75 tahun atau apa itu, tapi merahnya akan dibuat lebih gelap. Atau apa karena Lewis. Tapi memang Ferrari itu merahnya memang ganti-ganti, tidak paten ya. Kan? Sebenarnya ada Ferrari Red, sebenarnya ada. Iya kan tahun 2000 itu kan apa itu yang dinamakan Ferrari tahun 2000 itu? Itu berubah sejak zaman Sumi, Mas. Oh alah. Sumi Marlboro kan waktu itu. Iya, Marlboro. Ketika Marlboro fokus ke Ferrari, Marlboro minta Rocket Red, jadi lebih merah gitu, lebih neon, bukan lebih neon, lebih nyala. Kan zaman Michael Schumacher kan tahun 96 dia masih Ferrari normal, 97 jadi nyala kan? Oh itu normal yang 96 awal-awal. 96 itu masih Ferrari. Sedikit ya warnanya. Ferrari yang sebenarnya. Ferrari yang sebenarnya itu ya Ferrari terakhir ya tahun 96 itu mungkin. 94, 95, 96 itu merahnya Ferrari sebenarnya. Yang belakangan juga dipakai tapi dibuat doff kan. Kalau sekarang kan pertimbangannya bukan lagi tradisi, enggak. Sekarang kan pesan sponsor, kesan khusus, atau di TV kelihatan bagus atau enggak. Kalau doff, kalau warnanya flat, doff bukan glossy, bukan mengkilap, itu ditangkap kamera lebih
lebih ramah sponsor. Iya. Jadi logo sponsornya lebih keluar kalau dia Dove. Jadi kalau teman-teman ke sirkuit, Red Bull itu Dove. Iya. Kemudian Ferrari itu Dove. Nah, cuman nanti kita lihat 2025 seperti apa. Karena sekarang pertimbangannya kan sudah di TV kelihatan atau tidak. Gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan tradisi. Tradisi tapi logonya nggak kelihatan, sponsornya ya marah. Nah, ini dunia komersialnya F1. Jadi saya suka banget helmnya kuning. Dan setelah itu ya Lewis. Ini sangat-sangat bersejarah karena ini kali pertama ini sudah pakai ban kering sih. Yang awal-awal dia pakai banan ya nggak boleh. Jadi Lewis di Fiorano. Kan enaknya Ferrari ini punya sirkuit sendiri ya. Iya. Jadi di belakangnya maka langsung oke udah foto-foto pakai jas ganti baju. Nah, ganti baju dia mencoba mobil SF23 ya namanya. Mobil tahun 2023. Kenapa mobil tahun 2023? Nah, ini ada aturan di F1 memang karena kan uji coba itu sangat dibatasi. Jadi mereka boleh menggunakan mobil asal usianya 2 tahun lebih tua. Tapi jeroannya kan nggak kelihatan jeroannya. Enggak tetap dicek ya, nggak boleh. Nah, jadi FIA akan berusaha memastikan tidak menggunakan mobil lama itu untuk eksperimen bareng-bareng. Jadi nggak ada komponen baru di situ. Ya, jadi speknya kayaknya di lock kayak gitu. Ini harus kayak gini. Nah itu ini tahun 2023. Tapi enak Mas Wah, karena kan regulasi 2023 dengan 2025 sebenarnya sama. Ya. Jadi Lewis kan paling tahu ya kira-kira kayak gini kayak gitu. Ya. Dan Ferrari sangat taat ya pakai komponen lama, termasuk pembalapnya kan juga orang lama ini. Iya. Iya. Ya, dan apa kesannya saya dengan foto ini, apa saya kesannya dunia saya yang asa rasakan? Kamu kan bukan tifosi, kalau kan tifosi sebenarnya. Kalau ngelihat dari samping ya sekarang kan helm karena ketutupan halo ya, jadi kalau dulu kan wah pembalapnya siapa? Kalau ini kan sebenarnya nggak terlalu cuman ya ada nomor 44. Itu ilmumu saya ketika saya di sirkuit, gimana bisa tahu pembalap ini nih helmnya Mas ya? Saya pegang terus helmnya. Harus ngapalin helm kalau di sirkuit untuk motret ya kan. Belakangan kan lebih susah karena pembalapnya ganti-ganti helm terus. Kalau zaman dulu kan Senna ya gini, Prost ya gini, Alesi ya gini, Berger ya gini. Jadi itu jadi trademarknya dia gitu. Trademarknya dia bukan nomor, bukan logo. Trademarknya dia adalah desain helm. Iya, termasuk saya sempat kamu marah-marahin kan gara-gara nggak ada pembalap Jepang nih Mas. Dari mana kamu ini? Kamu di mana nih Mas? Kamu Kobayashi. Sampai laptop dari Sepang sirkuit sampai ke airport nyalain terus. Kamu gimana terakhir? Ternyata dia ganti helm. Aduh, aku selamat. Bener, ganti helm. Kok nggak ada fotonya? Kamu Kobayashi. Terus sampai bandara. Mana saya? Saya nggak jadi kenapa? Dia ganti helm. Semak. Jadi kalau pembalap ganti helm itu yang liput ya bingung gitu karena dulu acuannya helm itu. Yang nulis juga bingung kalau ada fotonya. Kalau sekarang kan nomornya digedein sudah enak kan. Ini kan nomornya sekarang gede. Dulu kan nomornya nggak kelihatan. Acuannya ya helm atau warna kamera kan dulu. Warna kamera. Nah ini Lewis. Nah ini sebelum hasil uji coba seperti apa kan pasti nggak diungkapkan. Tapi apa yang dilakukan Lewis ya pasti dia sekali lagi dia banyak ngomong dengan engineer-nya karena membiasakan komunikasi. Jadi harus ngobrol terus karena harus membiasakan logatnya seperti apa. Kalau ini itu dia gimana. Jadi, ada kode-kode yang harus supaya kan matching. Semuanya harus ke-expose ke TV kan. Iya, dan dia juga harus biasakan dengan setir barunya ini. Oh iya, betul. Kan tombol-tombolnya ini seperti apa. Nanti setelah ini dia pasti minta diubah, ini tolong diginiin dong. Ini tolong diginiin dong. Karena kan dia bertahun-tahun nggak berubah di Mercedes. Pasti dia nanti akan minta perubahan gitu. Nanti yang sebel mungkin nanti Leclerc. Waduh, kok berubah banyak semua kan? Mungkin kayak gitu karena Leclerc kan nurut Ferrari. Leclerc kan dibesarkan oleh Ferrari. Dia kan apa yang dipelajari Vettel adalah yang dikasih Ferrari. Dia yang sejak muda mengadaptasikan diri dengan Ferrari. Kalau Lewis kan enggak, dia datang, kamu harus beradaptasi dengan aku. Oh, itu beda banget. Iya, betul. Beda banget. Betul, ya. Belum nanti karakter mobil kan. Nah, ini yang paling sulit. Jadi Lewis katanya kan sengaja dia ngunci rem, telat ngerem untuk mobilnya kayak gini. Walaupun nanti mobil 2025 beda, tapi dia minimal dia tahu Ferrari itu cirinya gini, maunya kayak gini. Jadi itu bukan kecelakaan ya kalau orang awam sebenarnya kan
Aduh kok udah mulai melebar gini gitu. Ya kadang-kadang dia nyobain juga gitu. Iya, Aku paksain. Ya maksain gitu ya. Aku paksain, dan dia kan karena apalagi waktu itu hujan, jadi awalnya pakai ban basah, kemudian ganti ban kering, jadi dia juga dapat momen untuk membiasakan diri. Dan dia harus melakukan itu dalam 100 kilo Mas, karena kemarin itu dibatasi hanya 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo enggak banyak sebenarnya. Seperti 3 lomba itu ya. Ya sekitar 20-25 lap aja ya. Fiorano pendek, jadi mungkin agak banyak ya. Agak banyak ya. 30-an mungkin. Nah, karena apa? Kenapa 100? Karena aturannya F1 adalah selain dia harus menggunakan mobil yang 2 tahun lebih lama, untuk 2 pembalap utama itu hanya boleh total itu 1000 km dibagi 2. 500. Ya, kalau dipukul rata 500. Kemudian, dan itu harus dilakukan dalam 4 hari. Nah, karena ini sifatnya kenalan dan publikasi dan lain-lain, 100 saja ya. Kita harus nyimpen 900-nya ini sebelum uji coba pertama nanti. Bisa nggak dikorbankan nanti misalnya karena Leclerc adalah pembalap lama, udah kamu 300 saja, 700 buat yang baru. Ya, Leclerc pasti nggak mau. Karena Leclerc kan ini juga mobil baru semua masalahnya. Iya, nggak yang mobil baru nggak, ini dengan mobil lama. Iya, nggak nanti kalau yang mobil baru kan hanya dibatasi 3 hari itu, Mas. Iya. 3 hari dibarin. Itu kan berarti 1,5. Nggak boleh ya, jam. Iya, ini beda lagi. Ini 1000 kilo ini khusus untuk mobil lama. Untuk mobil lama. Jadi harus berbagi antara Lewis dengan, karena kadang-kadang ini juga penting untuk menjaga kondisi pembalap. Leclerc kan lama libur ini udah. Dia kan juga butuh membiasakan diri naik mobil lagi. Kan nggak mungkin nunggu di Bahrain nanti. Dia pasti minta jatah di mobil ini juga gitu. Sorry, saya potong. Yang saya sampaikan tadi 1000 itu apakah sudah termasuk, kayak dulu kan kita bahas awal-awal ada filming dan sebagainya, apakah termasuk ini nanti? Termasuk. Tapi ini kan pasti nggak dipakai filming. Nah, filming itu untuk mobil baru boleh, tapi dibatasi lagi. Itu juga 100 kilo juga kayak gitu. Tapi itu aturannya beda lagi, Mas. Filming dengan mobil baru itu dibatasi. Itu biasanya digunakan tim-tim untuk shakedown, untuk sistem cek. Kalau ini tuh khusus untuk uji coba. Sebenarnya tujuannya ini dulu untuk pembalap-pembalap muda. Tujuannya. Tapi kan sama tim-tim kan digunakan juga untuk latihan atau untuk manasi kaki kayak gitu. Kalau udah libur lama ya. Udah libur lama. Nah, kenapa dibatasi 100 kemarin? Karena akhir Januari ini, harinya kayaknya belum dipastiin, Lewis, Leclerc, dan Ferrari akan ke Barcelona. Akan menggunakan mobil ini lagi untuk aklimatisasi lagi, untuk latihan lagi lebih intens. Jadi jangan dibuang di sini. Jadi nanti mungkin 2 hari atau 3 hari di Barcelona, Lewis sama Leclerc akan gantian naik mobil ini. Dan kenapa di Barcelona? Karena Barcelona kan sirkuit yang standar ya. Uji coba di atas ya. Selain cuacanya lebih baik, juga untuk ngukur itu paling pas. Tikungan cepat, tikungan lambat, komplit ya. trek lebih panjang. Nah, sirkuit barometer kan? Iya, barometer komplit. Ya pintar kan Ferrari? Oke, kita masih punya 900 kilo dan 3 hari. Ya mungkin nanti Lewis 500, Leclerc 400 atau Lewis 600, Leclerc 300 tergantung kebutuhan nanti. Jadi ini hanya publisitas, ini hanya Lewis kenalan dengan Ferrari gitu. Jadi makanya dibatasi 100 kilo supaya jangan banyak-banyak. Nanti dia akan lebih latihan yang di Barcelona nanti akhir Januari ini, saya belum tahu pasti harinya apa, nanti beritanya pasti keluar, itu nanti kunci itu. Nanti di situ Lewis akan benar-benar bisa merasakan kursinya seperti apa. Mungkin dari sini dia sudah minta perubahan, dia bisa ngobrol lebih banyak, dia bisa briefing lebih panjang, dia bisa testing lebih kompleks. Itu nanti akan penting, karena setelah itu hanya punya waktu 3 hari uji coba di Bahrain. Itu pun Lewis 1,5 hari, Leclerc 1,5 hari, dan dua-duanya harus sama. Kenapa? Mobilnya kan baru. Nah ini nanti akan penting. Ini pengenalan walaupun dengan mobil lama ini kan istilahnya kan nyata ya. Jadi dia langsung nyata. Dibanding dengan simulator, ini menurut Asa apakah jauh ya simulator itu? Kan kita lihat pernah kan Max sampai dimarahin karena ngelembur main game. Main game atau dia main game sama simulator beda Mas. Dia ngelebur main game. main game sim, tapi itu bukan simulator F1 beda. Nah, kalau yang simulator ini apakah bisa presisi dan berarti 100% seperti kenyataan mobilnya ya? Sehingga saya belum pernah jujur besok ini. Simulator kan nggak ada pembatasan kan?
Nggak ada seharusnya. Nggak ada seharusnya. Itu biasanya untuk latihan setup, ngecek setup sebelum lomba. Dan tim biasanya punya pembalap khusus simulator kayak gitu. Saya belum pernah terus terang. Saya pernah ke pabrik F1, tapi saya era simulator ini terus terang karena saya sudah lama nggak liputan. Saya belum pernah tahu detailnya seperti apa. Pasti bukan kayak kita kalau beli simulator main game di rumah, walaupun selengkap apapun, pasti nggak kayak gitu. Pasti lebih kompleks. Sana akan ada sensasi suspensinya segala macam. Nah, tapi kan saya pernah ngobrol dengan beberapa pembalap yang berusaha menjelaskan simulator itu seperti apa. Jadi memang simulator itu ya bisa jadi kayak misalnya kalau suspensinya diginiin dia bisa ngerasain walaupun tidak mungkin seperti di lintasan. Lintasan itu kan angin, arah angin, kemudian drafting mobil lain, suhu, temperatur di itu pasti nggak mungkin, tapi sekarang katanya canggih banget katanya. Jadi minimal ketika datang ke sirkuit itu settingannya udah nggak jauh kayak gitu. Kan yang penting kan nggak harus presisi, yang penting basicnya kan. Yang dicari kan kalau pakai sayap segini top speednya berapa, kalau sayap segini top speednya berapa, suspensi begini seperti apa, itu aja. Jadi dicari titik basicnya kayak gitu. Jadi belum kan yang pernah kan kayak Sean Gelael itu kan pernah ke simulator. Jadi ya pasti nggak sama tapi sudah canggih banget kayak gitu. Nah, tetap butuh di lintasan ini makanya. Walaupun pakai mobil lama. Ya, kan toh itu tidak jauh beda ya, kecuali mobil lamanya Mercedes yang pertama odong-odong terus jadi bagus itu kan. Yang apes kan yang tahun 2002 misalnya, 2003 misalnya Mas. Pembalap baru 2003 kan dia harus latihan pakai mobil 2021. Mobilnya kan beda banget. 2021 masih regulasi lama, 2023 udah regulasi baru. Sama kayak nanti kalau pembalap rookie tahun 2026. Dia harus latihan pakai mobil 2024. Dan itu udah mobil 2026 regulasinya kan sudah beda. Iya, betul. Nah, ya Lewis kan timingnya bagus aja gitu. Karena dia udah terbiasa ya. Iya, kan nggak berubah, regulasinya kan sama. Beda dengan Max yang katanya digodong-godong nunggu Aston dulu deh, kalau udah beres baru ke Aston. Nah, bisa aja. Iya. Nah, kalau 2026. Makanya mungkin lebih baik pindah. Ya, dia harus pindah 2028 karena kan baru bisa nyoba mobil 2026. Iya. Betul juga ya. Itu. Iya. Kompleks ya F1 ya. Jadi dan mereka harus ngitung semua dan diawasi semua aspek. Tapi yang hebat dari uji coba ini Mas Yowo bahwa tifosinya banyak Mas Yowo. Katanya ribuan katanya. Saya nggak lihat foto ya kayak ini misalnya. Jadi mereka kan ini kan di pinggir jalan raya kan sebenarnya, karena kan ini di Maranello gitu. Jadi orang-orang datang ke sana untuk lihat Lewis latihan pertama. Ini terakhir kali heboh seperti ini itu kayaknya waktu Schumi Mas Yowo. Saya nggak inget waktu Alonso atau Vettel seheboh ini. Saya nggak inget, maksudnya mungkin teman-teman lama teman-teman kalau ada data ya. Dan seharusnya saya ngikuti waktu itu, saya ngikuti, tapi karena waktu itu masih liputan. Tapi saya nggak inget seheboh ini, apalagi ini era sosmed ya sekarang. Dulu kan belum itu. Jadi semua handphonenya udah nyala segala. Jadi sekarang itu exposure-nya gede banget ini. Dan Lewis juga menyempatkan waktu untuk era sosmed, maksudnya dia menyempatkan diri untuk jalan ke pinggir sirkuit untuk nyapa semua fansnya ini. Mereka tuh pasang spanduk, tifosi itu wah luar biasa emang, itu kayak supporter bola emang. Beda dengan yang lain. Jadi mereka sangat menantikan kan, ini kayak harapan baru gitu karena betul. Ferrari sudah lama nggak juara dunia, McLaren sudah pecah telur, Ferrari belum. Ini kan Lewis ini kan juga pembalap lama tapi masuk era baru digital kayak saya kan. Iya kan. Yang selama ini kita lihat kalau pembalap lama tahun 2000 kita lihat kan angkuhnya minta ampun kan, dan berarti nggak ada sekarang kompensasi dari sponsor, kamu harus jalan ini ke sini kan jarang seperti itu. Ini sekarang ini kan kita lihat seperti ini, dia masih mau menyapa atau ini memang ini barang baru gitu kan. Ini kan PR-nya dia karena barang baru karena kan? Dia harus mendapatkan hatinya tifosi kan. Iya, beda kan kalau dia pindahnya ke Red Bull, mungkin di Belanda dia ditimpukin itu kan. Iya kan. Ini netral kan Ferrari. Italia kan netral sama dia kan, ya kan. Dan ini adalah, saya nggak tahu ya perjanjian komersialnya Lewis dengan Ferrari seperti apa, karena di pembalap itu kan pasti ada kontraknya. Aku hanya mau melakukan kegiatan promosi sekian banyak. Itu di Mercedes dulu dia negonya dengan Toto Wolff paling lama soal itu. Aku nggak mau banyak muncul, jangan suruh aku sini, suruh yang muda aja ke sana kayak gitu. Aku nggak mau. Tapi karena dia di Ferrari mungkin nilai tawarnya mungkin kalah mungkin.
mungkin Ferrari enggak, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Pasar terbesar kita sekarang adalah China, Amerika. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan. Saya yakin pasti ada gitu-gitu. Sampai ingat kan dulu Michael Schumacher menang beberapa topinya gambar naga itu. Kan itu kan Cina itu memang dari dulu bang diincar ya. Waktu itu masih belum pasar nomor 1, sekarang sudah pasar nomor 1. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya ya. Jadi harapan banyak tifosi terhadap Lewis Hamilton. Oh, tinggi banget. Kita ngomong harapan sekarang maksudnya. Dan sementara kalau Asa tadi bandingin bagus sekali ketika Michael Schumacher yang secara kalau kita ngomongin berita itu nilainya tinggi banget karena sampai ngelembur, sampai apa. Sekarang sebenarnya karena sudah dibatasin sekarang kan, nggak boleh seperti dulu kan. Nggak kayak dulu Michael Schumacher habis balapan kalau kalah langsung kembali ke Maranello, besok kita uji coba di Fiorano kayak gitu. Iya kan. Nah, sekarang udah nggak bisa kan. Ya lebih cocok untuk lifestyle-nya Lewis sih. Karena kemarin berita yang heboh lagi sebelum ini akhir tahun itu dia kayaknya jalan sama Sofia Vergara itu. Muncul di timeline saya sih, ya ampun. Saya nggak nyari, saya bukan tipe. Sofia siapa? Sofia Vergara, Mas. Itu yang aktris Kolombia yang udah senior banget, lebih tua dari Lewis kalau bisa. Di Amerika terkenal lewat Modern Family, sitcom Modern Family, saksi sih. Jadi suka bombastis. Suka yang usia lebih tua gitu deh. Nggak tahu, saya nggak ngikuti. Saya nggak ngikuti. Tapi nonton ya, nggak ngikuti tapi nonton. Saya suka komedi Mas Yo. Oh, jadi nggak pasti di reels itu ya, kamu tahan dulu atau jalan terus? Ya, saya yakin di timeline saya F1 muncul kan Mas. Jadi munculnya dari F1 bukan dari Sofia Vergara-nya, iya kan? Ya. Kalau saya tak lihat dulu walaupun lebih tua, kan 22 Desember hari Ibu. Habis ini Mas Dewa akan buka siapa itu Sofia Vergara. Yang keluar, karena kamu sudah tua yang keluar Sofia siapa? Vergara. Yang keluar Sofia Viagra. Oke, jadi ini harapan. Iya, sekarang tinggal ekspektasi. Menurut Mas Dewo, dia seperti apa? Untuk Lewis Hamilton, kalau saya punya opini, saya pengen menilai Mas Dewo. Ya. Karena pasti teman-teman juga semua punya macam-macam ekspektasi dan harapannya. Menurut Mas Dewo, Lewis ini akan dianggap sukses. Kita nggak harus ngomong selama dia di Ferrari ya. Dia kan kontraknya multi-year ya. Tapi untuk tahun pertama aja, untuk 2025 aja. Lewis sudah dianggap sukses kalau sukses itu kalau Ferrari podium, misalnya 1 dulu ya. Harus juara atau podium? Podium dulu aja, juara oke. Tapi kalau menurut saya begini ketika Vettel dipindah, itu kondisi Vettel kalau nggak salah di Red Bull masih hangat-hangat. Oh, sangat hot ya. Alonso hot ya. Ini enggak. Ini sedang decline ya. Iya, jadi orang ini kembali kayak ini jadi gini. Vettel sama Alonso waktu pindah ke Ferrari mereka prime. Ya. Puncak ya. Ya. Ini saat berjuang saat sudah senior sudah mendekati akhir ya. Tapi kan di tim sebelumnya ini Mercedes berjuang ya. Jadi kalau menurut saya lebih kuat motivasinya kalau saya lihat. Tapi kalau fresh ya. Tapi kalau membangun mobil jujur saya lagi mau tanya ke Asa, apakah ini sama dengan Michael Schumacher yang sangat membangun mobil lah gitu lah. Bukan yang asal saya tancap gas saja gitu kan. Iya, itu ya mungkin teman-teman sadar ya, mungkin 17 tahun terakhir belum ada image Lewis itu bisa ngangkat tim. Karena timnya karena ketika di McLaren dulu pun dia juga tidak stabil kan mobilnya. Beda dengan kalau Michael Schumacher dulu di Benetton misalnya. Naik harus kayak gini. Kalau enggak berubah harus kayak gini, ada gitunya. Nah, ini dia pindah ke Mercedes pada saat Michael sudah membuatkan sudah jadi. Dan dominan dan regulasi baru yang dapat power unitnya Mercedes di atas yang lain. Jadi dia tidak pernah membangun tanda kutip. Rasa winner aku ya tidak. Iya. Nah, kita lihat nanti. Tapi saya kira tapi secara natural talent, mungkin dia di atas Michael. Betul. Secara natural ya. Jadi dia orang kalau naturally talented dia nggak perlu terlalu banyak mikir. Aku bisa kayak gitu. Iya. Sekarang gini aja Senna itu termasuk natural talent. Senna bukan tipe yang bisa naikkan juga. Iya. Sekarang gini aja. Skornya dia dengan George di Mercedes imbang atau dia kalah? Kurang lebih imbang kan? Nah, berarti kan oke gitu. Iya. Dia masih punya motivasi. Iya kan? Kalau saya gimana melihat? Dia harus minimal menang 1 lomba. Setuju. Untuk kepercayaan diri ya. Karena ini kan lebih ribet
karena dia terlalu lama di Mercedes dan dia harus belajar banyak hal di jadi mobilnya. Bayangan saya Ferrari, kan? Dia ini kan karena regulasi F1 yang uji cobanya sangat dibatasi. Betul. Dia tidak punya banyak waktu untuk membiasakan diri di Ferrari. Sehebat apapun orang, chemistry itu nggak bisa instan. Yeah. Jadi dia mungkin 5 lomba pertama, kecuali sesuatu yang istimewa terjadi, mungkin masih akan ngejar Leclerc. Yeah. Bayangan saya. Enaknya dia masuk ke Ferrari saat mobilnya sedang tidak jelek-jelek amat. Betul. Mobilnya bisa menang. Yeah. Tahun lalu menang, bisa berebut juara konstruktor lagi. Yeah. Jadi, dan mobil F1 era sekarang ini tidak lagi totally baru kan. Ya. Evolusinya itu tidak lagi ganti tahun. Seperti tahun 2000 yang tiap tahun itu bisa ada yang ngawur-ngawur gitu, ada yang hidungnya hiu, hidungnya ini. Ini kan enggak, ini kan evolusi dan evolusinya itu bukan berarti ganti tahun, ganti mobil. Ya. Berubahnya bisa di tengah musim karena regulasi juga, karena tiap 6 bulan regulasi cost cap itu kan di reset. Jadi mobil itu bisa berubah total di tengah musim. Itu yang terjadi di McLaren, itu yang terjadi juga pada Red Bull kayak gitu. Jadi bisa naik turunnya tidak harus ganti tahun. Nah, Ferrari fondasinya bagus. Jadi Lewis harusnya tidak perlu susah-susah amat ngangkat mobil ini gitu. Ya, kita kembali kata-kata Asa yang dipakai di podcastnya adalah Bagong gitu. Bagong ini kan ke manusianya, bukan mobilnya. Bukan kan? mobilnya. Tinggal sekarang bagaimana manusianya kan. Nah, tinggal Ferrari sekarang bisa beradaptasi dengan Lewis nggak? Karena sekali lagi ini pembalap senior yang punya gaya sendiri, yang punya cara sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah engineer-nya kalau nggak salah engineer-nya Sainz kalau nggak salah ya. Nah, maksud saya gini, adakah orang-orang penting yang akan mengawal Lewis pada saat balapan itu pernah di Mercedes. Sama-sama tadi Lewis. Sempat kepencet sih fotonya ini. Iya kan? Ada nggak itu? Angela ini ya, Cullen ya. Ini kembali lagi. Kan dia sempat berhenti, keluar, kerja di IndyCar ternyata sama pembalap IndyCar. Dan tahun 2025 ini dia kembali bersama Lewis, ikut timnya Lewis. Nah, ini kan hal yang menurut saya kelihatan sekali kalau dia di tempat baru, saya butuh orang yang nyaman. Orang terdekat baru inilah. Ini Angela. Misalnya untuk curhat atau apa, udahlah kita ini personal assistant, visio, pokoknya komplit kan? Semua yang nyiapin kebutuhannya Lewis si Cullen ini. Jadi ini balik fotonya sudah muncul. Saya lihat kemarin foto spy shotnya dia pakai baju Ferrari, tapi ya saya punyanya yang ini. Tapi ini termasuk salah satu. Jadi support sistemnya Lewis ini sudah dibuat sefamiliar. Enaknya Lewis adalah si Vasseur ini sudah kenal baik sama dia. Nah, ini yang penting. Satu udah pegang. Jadi orang dan itu yang di atas. Yang di atas. Itu yang di atas. Curhatnya itu langsung ke atas. Langsung ke atas ya. Kan? Nah, jadi yang under pressure sekarang pasti tim engineering, tim mekanik itu pasti semua under pressure. Jangan sampai kita yang salah. Jangan sampai kalau ada juara dunia yang datang itu kita yang salah itu kan bahaya banget itu. Ini kalau Vettel kan ya baru 4. Ini berapa kali lebih dari Vettel. Nah, 7 dan sudah bukan hanya 7. Menangnya lebih dari 100, pole positionnya lebih dari 100, pole positionnya lebih dari 100. Ya, dia udah nggak bisa disalahkan, walaupun 3 tahun terakhir dia nggak terlalu jago, dia sudah nggak bisa dikalahkan. Sorry, tadi foto di belakang biru itu ibunya ya? Atau siapa ya? Nah, ini aku katanya jangan-jangan iya. Mamanya katanya ada, mamanya memang. Papanya ada. Ya, papanya ada. Papanya ada. Ini, ya. Ini mungkin mamanya. Kayak saya nggak apal-apal banget. Apalagi ini agak blur ya. Jadi mungkin ini mamanya. Tapi papanya datang, mamanya datang. Ini benar-benar kayak suasana benar-benar kayak Lewis lahir kembali gitu. Sebenarnya kalau saya melihat juga di sini juga ada kebanggaan Lewis bisa ke sini. Kenapa? Mau tidak mau kita akuin, semua orang pengen juara dunia dengan Ferrari. Iya. Betul nggak itu? Dan itu kayak tuntas. Kalau sudah juara dunia dengan Ferrari itu kayak lega kan? Ya kan? Kayak sepak bola kan, kalau kita bisa Piala Eropa, Piala juara dunia udah dan tuntas. Bayangin nanti kalau Lewis bisa juara dunia dengan Ferrari, seandainya ini kan dia punya waktu beberapa tahun, ya mungkin minimal 2 tahun. 7 kali juara dunia sebelumnya tuh udah kayak nggak kehitung. Betul. Kayak nggak kehitung teman-teman. Itu udah kayak yang diingat orang adalah dia juara dunia bersama Ferrari. Apalagi setelah Ferrari paceklik sangat lama ini. Terakhir Kimi Räikkönen. Sekarang gini aja, teman-teman bisa cek. Coba beli tiket nonton di Maranello, di Itali. Eropa ada sekarang. Nggak usah. Sekarang ini F1 di mana-mana udah malas lihat harga tiketnya. Nggak usah harga tiket, nyarinya sulit. Ya. Dulu zaman kita 2000 itu kan
kemanapun masih dapat loh kita itu. Apalagi ketika era Lewis dominan di Mercedes, itu era decline-nya F1 kan. Sebelum diambil Liberty, F1 kan agak turun teman-teman. Apalagi di Eropa. Jadi sirkuit nggak ada yang penuh. Cari tiket gampang, nggak mahal kayak gitu. Nah sekarang kan lagi mahal-mahalnya nih F1. Benar, ini mahal lagi. mahal lagi sekarang. Nah jadi secara bisnis asal melihat bagaimana ini kan kalau di sepak bola itu kan dulu waktu Beckham pindah itu katanya dari ini kan balapan pertamanya nanti di Melbourne kan ya. Saya nggak bisa ke sana sih, cuman bisa bayangkan nggak semua akan mencari baju Lewis Ferrari pertama ya. Akan mencari, itu akan gila larisnya loh. Ferrari itu dulu ya, tim-tim itu merchandise itu dijadikan satu, tim-tim itu. Ferrari itu sendiri. Betul. Jadi ada official tim, kalau Ferrari sendiri. Wah. Dan itu akhirnya ngetren ya, semua ikut-ikutan ya, bawa tim besar ya. Bawa tim besar. Nggak semua bisa kayak gitu. Dan tetap ya kalah rame kan Mas. Ferrari nanti akan, bayangin tuh nanti baju Ferrari yang 44. Jangan kaget kalau bulan depan Mas Dewa udah punya, itu aja. Nggak ada sumber aku lagi. Ini Om Bobby ke Melbourne nggak? Tapi udah ada yang WA Iwan Mania Surabaya, Mas cari tiket di Melbourne dari mana ya? Waduh, kalau Melbourne saya pikir masih memungkinkan karena taman saya. Perkara Anda bisa nempel di pagar nonton atau nggak tahu ya. Tapi karena taman saya pikir. Ini kebetulan ada beberapa teman lagi di bulan lalu ada teman saya dari Kolombia, teman goes si Pablo. Dia ke Melbourne, terus dia ke toko F1 dengan kita itu. Tapi kan waktu itu ya nggak ada barang baru pasti, jadi saya nggak pesen juga gitu. Ini kemarin ada teman lagi Cipto Citycon, bahasa Citycon lagi di sana sama Sandi direktur DBL juga lagi nonton Australia Open. Saya bilang itu ada toko F1 bagus banget di Elizabeth Street. Jadi kalau teman-teman ke Melbourne ke Elizabeth Street ada toko F1 bagus banget di situ. Titip apa? Sebenarnya saya pengen yang baru, kayaknya belum ada juga gitu. Jadi nggak usah lah, percuma udah punya semua kayak gitu. Karena nanti harus nunggu balapan pertama baru ada biasanya. Jadi kalau kita suka Formula One pasti yang kita cari barang-barang pertamanya. Kalau yang sudah ada nunggu diskon. Kalau nggak nanti replikanya itu pasti mahal. Ingat kan dulu saya belajar dari teman-teman, kalau ada pembalap baru, ini oke nggak ini? Oke ini nanti. Yang salah mungkin Kimi ya, kita beli banyak cuma sekali. Juara dunia di McLaren dulu kan. Dan yang banyak digadang-gadang dulu Alonso dulu, saking ngetopnya Alonso waktu saya ingat saya punya kaos Ferrari warnanya biru. Saya dibeli NASA. Kenapa biru? Karena Alonso ini dari Oviedo Spanyol yang benderanya biru. Jadi sampai merchandise-nya Ferrari ikut biru gara-gara Alonso waktu itu. Karena memang lagi booming ya. Alonso kan lagi tinggi-tingginya tahun 2010 ya itu. Nah, ini kita lihat nanti Lewis seperti apa kan. Lewis ini kan nyentrik, nanti pasti fashionnya agak beda gitu. Dan ini Itali, kota fashion juga Ini menarik juga loh. Ini menarik loh. Nanti siapa tahu barang-barang yang nempel barang-barang Itali semua itu nanti. Teman-teman, ini yang jaket, baju yang dipakai Lewis ini kan masih, saya yakin ini masih edisi transisi. Nanti bukan yang dijual. Karena nanti tahun 2020 kan belum launching. Tim, maksudnya tampilan tim untuk 2025 kan baru akan di launching Februari nanti. Jadi nanti ini bukan, ini khusus untuk sekarang aja, ini kurang ajar. Jadi nanti kita ngomong ke kalender Mas ya, karena setelah ini ada apa ya. Jadi teman-teman, ini catatan buat kita juga, karena Lewis sudah launching. Habis kalau kita ada waktu minggu depan Mas Dewa, kita akan bahas yang lain-lain juga persiapan F1. Karena pembalap-pembalap sekarang sudah mulai kenceng latihan fisiknya, mempersiapkan diri untuk musim. Tapi kan ini yang paling penting, Lewis pakai merah udah selesai. Tanggal 14 Februari Valentine ini William akan munculkan mobilnya. Jadi dia akan munculkan mobilnya atau minimal warna barunya kalau belum mobil baru. Sekarang kan banyak curangnya kayak gitu, itu banyak tipu-tipunya sekarang. Tapi minimal Williams akan menampilkan image, dan itu penting karena ada Carlos Sainz. Jadi itu juga baru. Tidak akan seheboh Lewis, tapi dia sejauh ini dia akan duluan tanggal 14 Februari. Ini tanggal-tanggal yang kita kejar ya. Akhir bulan ini, akhir Januari, Lewis latihan di Barcelona, itu akan jadi berita besar. Tapi Februari Williams sudah mengumumkan duluan, tanggal 14 Februari Williams akan nampilin di Silverstone di Inggris, wajar. Tanggal 16 Haas akan filming day juga di Silverstone. Nah ini saya nggak tahu apakah dengan mobil baru, harusnya kalau filming day sudah mobil baru. Atau masih bermain-main lagi, hanya tipu-tipu lagi? Kayaknya kalau Haas dia nggak akan terlalu banyak ekstrim. Saya yakin ini akan... Karena biaya untuk tipu-tipu sayang ya, mana-mana. Kalau tipu kecil. Tapi kan penting, karena pembalapnya baru. Dia ada Ocon ya. Dan ada Berman kan.
Ini kebetulan ada fotonya Ocon. Ocon sudah pakai baju Haas juga. Dia punya engineer perempuan nanti. Oh. Ya. Nggak tahu. Ini race engineer perempuan pertama di F1. Silakan cari sendiri namanya siapa. Saya lupa namanya siapa. Namanya Laura Muller. Jadi pertama kali race engineer perempuan. Ini kan perusahaan Amerika ya, jadi harus ada perempuan, harus ada. Nah, ini kembali ke kalender. Nah, yang harus dilingkari teman-teman itu adalah Februari 18. Karena F1, dasar F1 cari uang terus. Dia akan bikin acara launching semua tim. Wow. Semua tim wajib ikut. Semua pembalap wajib datang. Dulu nggak ada ya kayak gini ya? Nggak ada. Jadi launchingnya dijadikan satu. Belum tentu mobil baru, tapi pasti baju baru. Jadi tetap dagangan dulu yang nomor satu. Dagangan dulu nomor satu, dan diselenggarakan di O2 di London. Tiketnya sudah sold out sejak berbulan-bulan yang lalu. Kita pengen tahu nanti cara launchingnya gimana. Apakah itu kayak fashion show? Apa kayak apa? Ini menarik juga nih. Ini F1 jualannya kan yang ditampilin hanya seperti ini. Jadi kan ada panggung, ada penonton. Konsepnya seperti ini. Ini kita lihat nanti seperti apa. Jadi ini season launch. Tapi kayaknya nggak semua akan menurunkan mobil baru atau minimal paling warna baru gitu aja. Tapi kan jadi acara. Iya, yang penting kan kalau mobil kan mobil lama atau apa, yang penting mereka mementingkan sponsorku ini. Iya kan, sponsorku dulu ya. Walaupun tim-tim belum tentu suka Mas, karena ada yang ngomel juga. Ya aku kan pasti tenggelam sama Lewis sama Ferrari. Aku pasti tenggelam sama McLaren, kayak Haas segala macam. Jadi aku di sini cuma jadi hori-hori aja gitu. Itu kan juga nggak baik. Makanya tetap bikin acara sendiri, kayak Williams tetap bikin acara sendiri. Jadi tradisi lamanya tetap dilanjutkan. F1 cari uang lagi, ayo kita bikin jadi satu. Kan pasti dijual tiketnya aja jadi duit. Belum nanti tayangannya, exposure-nya. Wah, hebat lah mereka. Kemudian Februari 19, jadi sehari setelah London itu Ferrari ini nampilin mobil barunya ini. Jadi pinter Ferrari. Ini beritanya langsung tenggelam sama ini nanti ya. Nah kita kalau media kan gitu-gitu. Ini nanti Williams nanti nggak akan ada musuhnya. Dia akan dapat perhatian khusus, walaupun mungkin nggak membesar booming. Haas dia akan dapat perhatian walaupun mungkin nggak booming. Event launching, semuanya tampil, heboh. Besoknya langsung Ferrari tampil, lupa sama yang kemarin langsung. Ini yang canggih, tim marketingnya nih saya. Nggak, ini kayaknya sponsornya seneng juga sponsor ya. Ini bentuk protesnya Ferrari terhadap acara itu kayaknya. Iya, tapi kan sponsor seneng sah, bisa menenggelamkan acara yang lebih besar. Sponsornya nempel semua itu. Ferrari bilang aku lebih gede dari itu, ngapain aku ikut-ikut itu kan? Wah hebat ini. Jadi orang PR-nya Ferrari, kita kapan? Sehari setelah itu. Kenapa? Karena setelah itu heboh sehari doang, besok setelah itu semua ngomongin kita. Sekarang gini ya, misalnya ya Ferrari itu selevel, Mercedes selevel dengan Ferrari. Oh tanggal 16, oke aku juga tanggal 16. Bisa jadi. Nggak ada yang berani kan? Iya udah ngukur semua kan? Gantian, aku bareng sama Williams nggak apa-apa, tapi jangan bareng sama Ferrari. Iya. Atau tim-tim kecil juga mikirnya gitu. Ferrari launching, aku nebeng supaya aku dapat kecipratan perhatiannya kayak gitu kan, bisa aja kayak gitu. Tinggal strateginya seperti apa. Nah ini Ferrari jadi 19 Februari di Fiorano ini akan jadi reveal. Jadi saya yakin di sini Ferrari akan ngirim mobil lama. Di sini baru ada mobil baru. Ini dari sini ini Ferrari udah ngembosi acaranya F1 ini. Masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Nah, baru kemudian tanggal 26 sampai 28 Februari itu pre-season testing. Hanya sekali, teman-teman. Hanya sekali. Kenapa Bahrain tuh? Karena biar balapannya cuaca juga mungkin. Cuaca ya. Iya, cuacanya kan. Karena kan dulu kan ingat kita pertama kali Bahrain kan kita yang nonton loh ya. Iya kan. Kita ke balapan pertama di Bahrain. Iya, kita kan dulu sudah digembosi juga dengan di sana nanti akan badai pasir. Balapannya banyak mobil yang tergelincir karena pasir. Iya kan dulu kan itu kan. Walaupun kita juga merasakan, badai pasir kayak gini ya. Pasirnya halus itu. Mas Yo, kameranya tiba-tiba kotor semua. Padahal kayaknya nggak ada apa-apa, tapi kok kotor semua. Yang pintar kamu kan pakai Kavia gitu kan. Jadi waktu badai pasir kamu tinggal gini set. Wah, yang nggak pakai itu. Kita waktu itu beli Kavia. Iya kan. Waktu itu kan ada apa? Ternyata ini waktu itu ada 2006 ya maksudnya. Jadi kayaknya 5 atau 6 ya? 5 atau ya kayak itulah pokoknya. Jadi kita bicara ini gunanya Mas untuk pasir. Iya loh, benar loh. Kita yang nggak pakai, pasir lembut sekali karena mata ya. Kalau kamu waktu kan tinggal gini set. Wah, gadis padang pasir ini. Itu zamannya siapa sih? Bintang film Indonesia yang top itu loh, cantik banget loh siapa? Mas Dewo itu aku nggak ikut gitu-gituan. Pasir berbisik gitu siapa? Dian Sastro gitu, bener loh. Dian Sastro koncone bojo angel Mas ngomongnya.
Terus? Oke, jadi pre-season testing 26 sampai 28 di Bahrain. Ini pasti akan sangat penting karena podcast kita setelah itu pasti akan mengukur kekuatan. Saya harus nonton semua, bukan nonton, kalau nggak nonton semua harus ngamati catatan waktu, ngeliati jumlah lap, menghitung jumlah lap. Wah, ini kerja ini. Tapi sorry kalau yang tahun 2000-an awal-awal kita liputan ini kan tim-tim itu kadang-kadang masih menyimpan tenaga, menyimpan sesuatu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa, karena terbatas semua. Kamu mau main-main dari mana gitu kan? Dan sekarang juga nggak bisa menyembunyikan komponen kan, karena kan dibatasi. Betul. Harus dideklar lagi kalau punya komponen baru. Jadi itu memang menyenangkan analisis ya. Memudahkan betul. Memudahkan, bukan menyenangkan. Ya, senangnya sih senang terus masuk F1. Nah, habis itu ya balapan pertama 14 sampai 16 Maret di Melbourne. Ini teman-teman, ini salah satu balapan paling asik untuk nontonnya. Tanggal Maret ini siapa yang jadi idola saya? Kalau 14 Februari kan Valentine. Ini apa yang Maret ini yang membuat orang jadi ingat semua ini satu. Bein Sport saya. Bein Sport. Iya, jadi ingat semua kita Bein Sport. Oh, harus langganan ini. Mata kalau kayak gitu. Aku jujur saya ini deg-degan kalau buka Bein Sport. Berkali-kali untung teman-teman, saya nggak tahu apakah saya sendirian merasakan ini atau teman-teman, untung 2024 kemarin balapan terakhir kan muncul di video gitu. Oh, ada video. Jadi ada backupnya gitu. Oh iya, video ya. Ada backupnya. Nah, waduh, Bein Sport sejak yang kejadian 2000 berapa di Monza nggak bisa nonton itu kan, dan app-nya itu kan memang kalau kita buka app-nya sih sekarang bintangnya cuma 1 masuk itu kan. Iya. Tapi kan sempat berantem sama anakku ya. Dia menang karena dia udah bayar F1 gitu aja. Kalau aku nggak mau langganan juga itu. Ya kan waktu Bein Sport bermasalah kan anak saya bilang, video Pak, enggak video, ini live bukan video nak. Kalau video di YouTube apa gitu. Enggak, dia video itu. Oh iya, saya pantas wes. Ya untungnya kemana di video? Saya nggak tahu nanti seperti apa ini. Iya. Ya moga-moga nanti ada backup lah kayak gitu. Teman-teman sudah langsung ngirim semua, ini channel haram. Ya, ini jadi kalau kita ngomongin Lewis Hamilton adalah sebuah harapan, ya kan. Jadi jujur kalau kita mau bicara mungkin ya saya nggak bisa ngomongin dunia lah. Di Surabaya aja ini rasanya udah ramai karena memang Surabaya basicnya memang merah. Walaupun Persebaya hijau, harusnya Aston Martin kita ini. Tapi ternyata dari dulu memang merah. Jawa Timur itu hijau, Mas. Iya, harusnya kan begitu kan. Iya kan. Iya, cuman karena kadang kita mikir kok masih hijau ya, gitu kan. Yang sudah matang merah. Jujur saya pribadi kalau kita ngomong tas paling banyak apa? Ferrari, baju Ferrari, replika Ferrari. Iya kan paling banyak itu kan. Karena ya jujur Puma ini yang paling banyak waktu itu ya. Sekarang Puma kita, lagi ya. Iya kan, mendekatkan kita kan. Jadi teman-teman yang mau ngejar di Puma Senayan City sudah saya lihat. Udah boleh dicek ya. Ada bajunya, serius, ada bajunya. Walaupun yang lama loh. Belum kemeja loh nih. Jarang loh kemeja masuk Indonesia. Iya kan? Cuman size-nya menghina itu. Apa body fit. Bukan body apa namanya? Ngece itu body shaming. Body shaming. Saya cek XS. Terus saya bilang ganti aja Mbak, kalau XS buat ini saya masuk XS DCK. Oh, ya orang Surabaya tahu DCK. DCK. Ya makanya hari ini saya pakai kaos ini. Mission win now sekali, kalau meleset ya missing win now. Baik, Asa ada tambah lagi untuk cukup. Ini ada, cuman kita simpan untuk insya Allah minggu depan kalau ada waktu kita tampil muncul lagi. Sekali lagi saya pasang foto ini lagi, masih aneh ngelihatnya. Ada satu orang yang DM ke saya kok nggak ikhlas lihat Lewis Hamilton pakai abang elek jadi. Ini sekali kan bukan tifosi. Begitu dia menang. Iya. Foto itu muncul terus di media, di sosmed segala macam, di TV segala macam. Malah aneh ngelihat Lewis pakai hitam nanti. Iya. itu jelek, kalau menang jadi bagus. Ya, apapun saya juga menunggu karena mungkin di era Ferrari yang saya ikutin mungkin ini pembalap yang paling unik ya, dengan dandanannya, dengan selengeannya, dengan yang nggak bisa diatur sendiri kan. High fashion ya. Ya, high fashion. Baru ini mungkin saya melihat di Ferrari ada pembalap seperti ini. Jadi ya harapan besar untuk Ferrari. Semoga kalau Ferrari memang bisa berbicara lagi, saya pikir F1 tambah gila lagi nih, tambah mahal tiketnya. Ini aja sudah ada hitungannya kan tadi, hitungan marketingnya berapa ini nanti. Aduh, balapan awal itu. Iya kan? Okay. Saya bayangin di Melbourne yang nggak rame aja sesaannya karena itu taman kota, ini F1 sekarang malesnya nonton. Ya, tapi mungkin ini akan
promikan saya yang selama ini tidak pernah nonton di Singapura, kan yang paling murah Singapura, dan nonton lah, pengen nonton aja. Ada tambahan sah? Cukup Mas Yo. Terima kasih teman-teman. Ini episode pertama 2025. Oh, selamat tahun baru dulu, Sah. Wah, udah telat. Selamat tahun baru, Bojo Lawas. Sama nanti kan tahun baru Imlek juga. Ya. Oh iya, tahun baru Imlek. Jadi memang cocok ya merah ya. Nah itu dia. Iya kan, ya, memang cocok ya. Cocok. Baik, ini adalah tahun ular, jadi semoga ini cocok untuk kuda, karena memang kuda ini yang bisa mengalahkan ular adalah kuda. Terus ngarang-ngarang aja. Tidak ada hubungannya. Iya kan, iya kan. Iya karena saya asal terima kasih teman-teman yang sini ada 1, 2, 3, 4 Mas Rio, Mas Zaki, Mas Rian. Mas Rian, terima kasih semuanya teman-teman, karena semuanya selalu sehat ya untuk teman-teman yang ada di sana. Ini sudah saya sampaikan semuanya sehat semuanya. Tolong doakan sehat awake lan dompete. Terima kasih. Teman-teman, ini bonus klip ya. Waktu liburan di Hong Kong kemarin, pas ketika Asics ini nge-launching sepatu edisi Sena. Saya dikasih tahu waktu itu oleh Heri Lombok. Oh iya. Oh masa sudah dapat? Aku udah dapat. Waduh, aku mana sempat ke toko sepatu. Iya. Ternyata waktu ngantre anak ke toko mainan gitu, ternyata ada toko Asics di situ, dan ternyata itu toko Asics yang utama di Hong Kong. Saya naik gitu. Sepatu yang Sena ada? Oh ada gitu. Tapi tinggal yang hitam. Iya. Kenapa? Saya mau yang putih merah, yang McLaren. Iya. Oh, barusan 5 menit yang lalu habis gitu. Habis, oke yang hitam, ada ukuran saya nggak? 45. Oh, 45 sudah habis duluan kan? Iya. Mampus. Wah ini hokinya Mas Dewa ini dapatnya. Saya tahu Mas Dewa kakinya kalau nggak 40, 41. Saya telepon Mas Dewa, cepetan kasih tahu saya ukurannya berapa, ini sebelum kehabisan gitu. Ternyata 42 ini 42 kalau saya lihat 42. Iya, pada saya sengaja memang karena kalau sepatu yang balap kan kecil. Iya. Saya minta 2. Jadi mereknya apa tadi? Asics. Kan buat saya asiknya. Ya. Jadi Mas Dewa dapat yang waktu launching itu saya belikan Mas Dewa. Cuman mohon maaf nggak bisa yang putih merah McLaren, mana adanya tinggal yang edisi Lotus. Ini Lotus nggak apa-apa. Ya. Jadi boxnya Sena emas, kemudian ya ada warna helm Sena di belakang. Ya. Di samping sini ada warna helm Sena dan keren banget ada logo Sena di belakang sini. Iya. Jadi ya. Dan harganya ini masih harga normal, jadi saya belikan masih harga normal, jadi saya harus nyari sendiri online. Selisih berapa? Hampir 2 kali lipat itu. Saya dapat yang McLaren. Ini yang 45 ukuran saya. Saya dapat ada tulisan Jepangnya. Iya. Sena juga, tangnya sama. Bagus ya, jadi kayak retro gitu, kuningnya agak-agak maka gitu. Iya betul. Ini saya belinya hampir 2 kali lipat. Nah, kemarin Om Bobby, Om Bobby biasanya kan, Srul, kamu kalau nggak dapat ngomong saya, anakku lagi di Jepang gitu, Mas. Saya bilang Om Bobby, kalau di Jepang pasti nggak nemu ukuran saya 45 gitu. Oh iya, karena orang Jepang. Ini saya suruh anak saya nyari katanya, Pingkan saya suruh nyari gitu. Wah, nyari, akhirnya nggak dapat juga kan? Aku kan sudah bilang nggak ada. Jadi teman-teman yang penggemar Sena, saking legendanya Sena itu Asics sekarang mengeluarkan sepatu edisi Sena ini. Ya, jadi ini asik rasa bayar. Makasih, Sang. Thank you. Makasih. Makasih.